Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiawan, NPM 44182100014. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi yang berjudul Meraih Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan melalui Pengintegrasian Fungsi Sumber Daya Manusia dalam Strategi Bisnis. Di sini ada tata loka, saya sendiri Andi Setiawan dari Teknik Industri Universitas Pancasila. Pendahuluan, untuk menunjang kesuksesan, perusahaan diperlukan pengintegrasian fungsi sumber daya manusia melalui praktek-praktek sumber daya manusia dalam strategi bisnis perusahaan. Pemilihan dan penerapan strategi bisnis yang tepat akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam kegiatan operasional perusahaan, merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis yang ditetapkan. Pengintegrasian fungsi sumber daya manusia dalam perencanaan strategis bisnis ini dimaksudkan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki dalam pengelolaan berbagai unit kerja dalam organisasi agar proses pengelolaan sumber-sumber daya tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Tulisan ini akan membahas tantangan yang dihadapi sumber daya manusia dan isu bisnis yang berkaitan dengan SDM akibat adanya perubahan lingkungan bisnis, kompetensi sumber daya manusia yang perlu dimiliki, adanya perubahan lingkungan bisnis untuk menunjang strategi hubungan bisnis, praktik-praktik pengelolaan sumber daya manusia, serta dalam strategi bisnis untuk meraih keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, tantangan dan isu dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu mengelola sumber daya manusia untuk menciptakan kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia. Perkembangan teknologi informasi maupun teknologi komunikasi menuntut perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yaitu sumber daya manusia yang memiliki bakat manajerial dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tinggi untuk menguasai perkembangan teknologi. Lalu yang kedua yaitu mengelola diversitas tenaga kerja untuk meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan terdiri atas individu yang masing-masing memiliki perbedaan individual (difference), baik dari sisi faktor demografi yang meliputi latar belakang sosial ekonomi, nasionalisme, tingkat pendidikan, umur, gender, dan budaya, maupun kemampuan dan keahlian skill, dan lainnya. Lalu yang ketiga di sini yaitu mengelola sumber daya manusia untuk meraih keunggulan kompetitif. Yang dimaksud di sini untuk meningkatkan daya saing, perubahan harus berupaya untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam promosi jabatan maupun pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan. Lalu yang terakhir di sini yaitu mengelola sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi. Di era globalisasi ini ditandai dengan makin kompetitifnya lingkungan bisnis. Untuk karena itu diperlukan strategi bisnis yang tepat yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dalam persaingan. Selanjutnya yaitu aplikasi SDM berbasis kompetensi dalam strategi bisnis perusahaan. Yang pertama, merespon perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis, perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang memiliki basis pengetahuan atau knowledge-based worker yang memiliki beragam keterampilan dan keahlian, atau multitasking worker. Nah, multitasking worker sendiri yaitu tenaga kerja yang memiliki bakat manajerial yang mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang termasuk planning function, organization function, dan leading function, dan peran manajemen yang meliputi peran interpersonal, dan membuat keputusan serta memiliki basis pengetahuan untuk menguasai perkembangan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya
ada fungsi sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif akan lebih memberikan manfaat yang besar jika dikelola secara efektif dan efisien. Nah, menurut Bradford 1995 menyebutkan ada 13 praktik dalam pengelolaan sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan bersaing untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu keselamatan pekerja, perekrutan karyawan secara selektif, upah yang tinggi, pemberian insentif, hak kepemilikan karyawan, pembagian informasi, partisipasi dan pemberdayaan, pengelolaan tim secara mandiri, lalu sesama tenaga, lalu pengelolaan tim secara mandiri, lalu simbol kesamaan derajat antar sesama tenaga kerja, lalu selanjutnya tekanan kompresi upah untuk mengurangi kompetensi interpersonal dan peningkatan efisiensi melalui kerjasama dan promosi dari dalam perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu di sini pelaksanaan praktek-praktek sumber daya manusia harus diukur untuk mengetahui apakah hasil praktek tersebut berguna bagi proses pengelolaan tenaga kerja. Yang dimaksud di sini, pengukuran yang dilakukan akan sangat bermanfaat untuk memberikan umpan balik tentang seberapa baik organisasi menerapkan kebijakannya dan meminjam bahwa objek yang diukur tersebut akan diperhatikan dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku organisasi. Nah, yang selanjutnya di sini yang Grow Readiness Matrix Approach, strategi manajemen SDM dalam merespon perubahan lingkungan. Nah, apa sih itu Grow Readiness Matrix Approach? Yaitu merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk mengatur peran sumber daya manusia dalam merespon perubahan lingkungan. Pendekatan ini memfokuskan pada perubahan lingkungan bisnis atau menyesuaikan peran SDM dengan kondisi yang ada. Dalam pendekatan ini matriks dibagi dalam 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, pada gambar 1, nah di sini Grow Readiness Matrix. Pada gambar 1 yaitu dibagi menjadi 4 kuadran. Yang pertama expansion, development, productivity, dan reduction. Keempat kuadran dalam matriks tersebut menunjukkan kondisi-kondisi yang mendukung strategi di mana strategi dapat diterapkan. Kekuatan evolusioner memungkinkan penekanan strategi berpindah dari satu kuadran ke kuadran yang lain sebagai akibat interaksi antara kondisi dan pilihan organisasi. Keterangan di sini pada gambar yaitu investment dan return. Selanjutnya yaitu ada strategi kompetitif yang dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Yaitu yang pertama yaitu strategi innovation atau innovation strategi. Nah, strategi ini bertujuan untuk mengembangkan produk dan atau jasa yang berbeda dengan pesaing, yaitu dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia terlebih dahulu agar SDM menjadi lebih inovatif. Lalu yang kedua yaitu strategi peningkatan kualitas atau quality enhancement strategy, yaitu yang dimaksud di sini yaitu fokus utama strategi ini adalah meningkatkan mutu produk dan jasa. Dalam strategi ini, perusahaan melibatkan komitmen para karyawan dalam merubah proses produksi menjadi lebih fleksibel dan lebih membutuhkan keterlibatan karyawan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, strategi penurunan biaya atau cost reduction strategi. Nah, yang dimaksud di sini untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Perusahaan berusaha untuk meraih keunggulan kompetitif dengan menjadi perusahaan yang memiliki struktur biaya paling rendah.
Strategi diaplikasikan melalui kontrol biaya yang ketat, meminimalkan biaya overhead, dan upaya untuk mencapai skala ekonomisnya. Lalu selanjutnya di sini ada integrasi fungsi-fungsi SDM dalam strategi bisnis perusahaan. Yang pertama, pengintegrasian fungsi sumber daya manusia dalam strategi bisnis perusahaan mengacu pada upaya pendefinisian ulang tentang kondisi organisasi, peran dan kemampuan organisasi mengenai masalah bisnis. Hal ini dapat dilakukan dengan pendefinisian yang jelas mengenai peran, perilaku, kegiatan, dan tanggung jawab masing-masing karyawan, sehingga karyawan mampu meningkatkan kinerjanya dengan menguasai atau memiliki bakat dan keahlian sesuai bidang kerjanya. Yang kedua yaitu usaha-usaha untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi sumber daya manusia dalam strategi bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, mencocokkan atau menyesuaikan gaya manajerial atau aktivitas personil. Kedua, meramalkan kebutuhan tenaga kerja dengan memberikan sasaran-sasaran strategi atau kondisi lingkungan yang pasti. Dan ketiga, yaitu menyediakan sarana-sarana integrasi sumber daya manusia dalam usaha secara menyeluruh untuk menyesuaikan strategi dan struktur perusahaan. Lalu yang terakhir yang ketiga, administratif linkage diindikasikan oleh suatu keadaan di mana SDM memerankan peranan personal yang masih tradisional untuk memberikan dukungan operasional, pengembangan program untuk mengisi berbagai keinginan melalui perusahaan. Fungsi SDM itu sendiri yaitu mendesain sistem dan program untuk mendukung sasaran strategi perusahaan. Bahkan SDM bertindak untuk membuat strategi inisiatif tapi tidak mempengaruhi strategi tersebut. Lalu selanjutnya ada hubungan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi antara fungsi-fungsi SDM dan strategi bisnis perusahaan. Pada gambar 2 yaitu hubungan antara fungsi SDM dan strategi perusahaan. Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa integrasi fungsi SDM dan strategi bisnis perusahaan sangat penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Melalui integrasi tersebut diharapkan tercapainya efektivitas fungsi sumber daya manusia dalam melakukan fungsinya, memberikan nilai tambah bagi organisasi, memperbaiki kinerja perusahaan, dan meningkatkan fleksibilitas organisasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis sehingga perusahaan mampu memenangkan persaingan bisnis dalam lingkungan bisnis yang makin kompetitif. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu sumber daya merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif yang penting bagi perusahaan karena SDM adalah pelaksana setiap kegiatan dalam perusahaan. Lalu, yang kedua, melalui integrasi tersebut, diharapkan tercapai efektivitas fungsi SDM dalam melakukan fungsinya, memberikan nilai tambah bagi organisasi, memperbaiki kinerja perusahaan, dan meningkatkan fleksibilitas organisasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan lingkungan bisnis sehingga perusahaan mampu memenangkan persaingan bisnis dalam lingkungan bisnis yang makin kompetitif. Mungkin itu penjelasan dari presentasi saya. Bila ada kurangnya, billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.